Halo, apa kabar? Saya berharap kita semua ada dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat, dan Anda tetap dapat melakukan berbagai aktivitas yang ingin Anda lakukan di luar sana. Tapi pesan saya ketika Anda melakukan berbagai aktivitas itu, harapan saya Anda tetap mematuhi protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya Anda tetap terlindungi dari kejamnya virus corona. Saudaraku, melalui rekaman video ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan satu tema, yaitu Stop Corona, Indonesia Bisa. Saya ulang, Stop Corona, Indonesia Bisa. Nah, saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah kita sungguh-sungguh berjuang untuk melindungi rakyatnya. Pemerintah kita telah memberikan banyak pikiran, tenaga, bahkan mengeluarkan banyak uang untuk menghentikan penyebaran virus corona. Ya, pemerintah kita dengan tenaga medis bekerja sama, bahkan tim COVID semuanya bekerja sama, bahkan melibatkan polisi dan TNI bekerja sama supaya apa? Penyebaran virus ini berhenti. Nah, kita melihat bahwa masalah ini begitu luar biasa. Corona datang dengan membawa berbagai masalah, dan dia bahkan mengakibatkan masalah-masalah baru, ya, yang semakin menambah berat masalah yang dihadapi oleh negeri ini. Bahkan bukan hanya pemerintah kita yang menghadapi masalahnya, tapi hari ini banyak keluarga-keluarga yang pusing, yang bergumul sekali mengurusi atau menghadapi masalah yang diakibatkan oleh virus corona ini. Ya, kita tahu banyak perusahaan-perusahaan besar yang harus mengurangi tenaga kerjanya karena mereka mengalami kerugian, sehingga mereka tidak punya dana yang banyak untuk menggaji. Akhirnya satu-satunya solusi adalah mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Kita tahu ketika orang-orang di PHK, maka hal ini akan mengakibatkan dampak ekonomi, baik itu perseorangan, terutama keluarga. Kita tahu bahwa penghasilan yang didapat setiap bulan atau setiap minggu itu sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tapi apa yang terjadi ketika orang di PHK? Mereka akan mengalami kebingungan dan berbagai masalah yang semakin bertambah. Ya, saya banyak mendengar ada keluarga-keluarga yang mengalami kebingungan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan ada banyak orang tua yang sangat mengeluhkan akibat daripada virus corona. Mereka mengalami kebingungan bagaimana cara membiayai kebutuhan anak-anak mereka untuk sekolah. Belum lagi kita semua tahu ada banyak sekali korban jiwa yang diakibatkan oleh virus corona yang kejam ini. Nah, menjadi pertanyaan, sampai berapa lama lagi kah corona ini harus ada di negeri kita? Sampai berapa banyak lagi kah korban yang harus berjatuhan karena virus corona ini? Sampai berapa banyak lagi kah uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kita, bahkan oleh perusahaan, bahkan oleh setiap kita pribadi yang terkena virus corona? Nah, saudaraku, saya berharap beberapa pertanyaan ini menjadi pertanyaan penting buat kita, sehingga kita belajar bertanggung jawab bersama-sama untuk menghentikan virus corona. Saudara, ketika saya berpikir untuk membuat rekaman video ini dengan topik Stop Corona, Indonesia Bisa, semangat ini, ide ini bukan muncul karena saya overconfidence atau kepercayaan yang berlebihan, tetapi semangat saya ini muncul ketika saya mendengar beberapa kali seminar-seminar para dokter yang khusus menangani COVID-19. Setelah saya menyimpulkan, saudara, setelah saya mencoba dan mempelajari, walaupun belum memiliki banyak sekali pengetahuan, tapi saya merasa cukup mengetahui tentang apa dan bagaimana COVID-19 itu menyebar. Sampai hari ini, para dokter mengatakan COVID-19 itu menyebar melalui droplet-droplet daripada OTG, daripada korban yang kena corona. Droplet-droplet itu menyebar di udara, kemudian karena kita berkerumun atau berdiri dekat atau duduk dekat, sehingga droplet-droplet itu kita hirup dan masuklah ke tubuh kita. Nah, saudara, ketika saya mendengar ceramah itu, maka akhirnya saya
memiliki satu kesimpulan. Kalau seperti itu, sebenarnya corona ini mudah kita hentikan. Sekali lagi, saya bukan overconfidence atau memiliki kepercayaan yang berlebihan, tapi ketika saya tahu penyebaran virus corona ini melalui droplet-droplet, maka saya berpikir sebenarnya mudah cara menghentikannya. Ya, saya berharap apa yang ingin saya bagikan itu boleh memotivasi saudara-saudaraku dimanapun engkau berada. Sebenarnya yang ingin saya bagikan melalui rekaman video ini bukanlah hal yang baru. Ya, bukanlah hal yang baru, tetapi hal yang sudah berkali-kali dikampanyekan, baik pemerintah kita, baik tim COVID nasional, baik maupun tim COVID daerah, para tenaga medis, atau siapapun yang memiliki kesadaran tentang bahaya virus corona. Nah, seperti itu. Jadi, melalui video ini saya hanya mengulang. Saya hanya mengajak saudara untuk berempati dengan pergumulan yang sedang dihadapi oleh pemerintah kita, pergumulan yang sedang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang harus menelan pil pahit karena kejamnya virus corona, baik itu karena di PHK maupun karena ada anggota keluarganya yang meninggal karena virus corona. Saya sedang mengajak saudara-saudara yang menonton video saya ini, dimanapun Anda berada, mari kita berempati. Nah, melalui empati itu, saya mau mengajak kita untuk sama-sama melakukan apa yang telah diumumkan, apa yang telah dinasihatkan kepada kita, anjuran-anjuran protokol kesehatan. Dan melalui video ini saya hanya mengulang saja, saudara. Yang pertama, gunakanlah masker yang benar. Gunakanlah masker yang benar. Nah, ketika berbicara tentang gunakanlah masker yang benar, saya ingin membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah gunakanlah masker yang benar. Nah, saudara, di jalan-jalan Anda bisa melihat banyak orang menjual masker, harganya murah. Harga yang murah itu, kemudian masker itu bisa dicuci, jadi bisa dipakai berkali-kali. Tentu ini sangat menggiurkan setiap kita. Tetapi saya mau menyarankan begini, saudaraku. Ya, saya mau menyarankan begini. Ketika Anda memutuskan untuk membeli masker, maka belilah masker yang mampu melindungi Anda dari penyebaran virus corona itu. Akan sangat rugi Anda membeli masker yang ternyata tidak mampu melindungi Anda dari penyebaran virus corona. Itu ya, jadi pilihlah masker yang mampu melindungi diri Anda dari penyebaran virus corona, dari droplet-droplet yang menyebar di udara itu. Nah, pembagian yang kedua adalah gunakanlah masker yang benar itu dengan cara yang benar. Saya ulang, gunakanlah masker yang benar itu dengan cara yang benar. Saya akan mempraktekkan, saudara, bagaimana cara menggunakan masker yang benar dengan cara yang benar. Nah, masker yang benar itu diumumkan paling tidak adalah masker medis yang seperti ini warnanya ya. Terkadang ada juga masker yang warnanya hijau. Nah, seperti itu. Nah, saudara, masker medis ini kita bisa melihat ada atas dan bawahnya seperti itu. Yang manakah yang bagian atas? Yang bagian atas itu yang ada kawatnya. Ya, ini ada kawatnya. Nah, seperti itu. Kalau yang satu lagi tidak ada kawatnya. Nah, kenapa saya mengatakan ini masker yang benar? Yang bagian atas adalah bagian ada kawatnya. Nah, karena kawat ini berfungsi, saudara-saudara, kawat ini sangat berfungsi sekali untuk menolong kita menjaga kesehatan. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan masker yang baik seperti itu. Ya, ini dia. Nah, saudara-saudara, kawat ini berfungsi untuk dilekukan. Kemudian lekukan kawat ini sampai sesuai dengan lekukan hidung dan pipi kita. Sampai dilekukan hidung dan pipi kita. Akhirnya tidak ada lagi ruang di sini ya. Akhirnya tidak ada lagi ruang di sini untuk masuknya droplet-droplet itu. Nah, dengan seperti ini kita telah menggunakan masker yang baik ini, masker yang benar ini dengan cara yang benar. Nah, saudara-saudara, banyak orang menggunakan masker ini, ternyata mereka tidak tahu manfaat kawat ini. Akhirnya, kawat ini tetap lurus,
Akhirnya begini cara penggunaan maskernya. Nah, kalau seperti ini ya saudara-saudara, ini ada celah. Ya kan? Di sini ada celah ya. Di sini ada celah. Akhirnya celah-celah ini bisa menjadi ruang buat droplet itu masuk. Seperti itu ya. Bisa menjadi ruang buat droplet itu masuk. Apalagi nanti seandainya Anda berjumpa dengan orang yang lebih tinggi dari Anda, ya, orang yang lebih tinggi dari Anda, ketika dia ngomong, batuk, bersin seperti itu, tentu droplet itu akan mengena ke wilayah depan Anda dan bisa masuk dari celah-celah seperti ini. Nah, tetapi kalau celah kawat ini Anda lakukan sesuai dengan bentuk hidung Anda sampai ke bentuk pipi Anda, maka ini akan melindungi Anda seperti itu, ya. Tentu ini akan melindungi Anda dari masuknya droplet itu. Ya, itu saudaraku. Ya, yang pertama, gunakan masker yang benar. Pilih masker yang dapat melindungi Anda dan gunakan masker yang benar itu dengan cara yang benar. Nah, yang kedua yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu sangat penting sekali. Ya, ini tanggung jawab setiap kita masing-masing. Ya, kesehatan Anda bukan tanggung jawab orang lain, tapi kesehatan Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Seperti itu. Bagaimana caranya kita menjaga kesehatan? Tidur secukupnya, kemudian makanlah makanan yang memenuhi kebutuhan gizi kita. Jika makanan kita tidak memenuhi kebutuhan gizi kita, dapatkan itu dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, seperti itu. Mari kita berpikir makan untuk sehat, bukan makan hanya untuk kenyang. Seperti itu ya, saya ulang. Mari kita berpikir makan untuk sehat, bukan makan untuk kenyang. Seperti itu. Itu dua hal yang sangat berbeda. Kemudian saudara, ketika Anda berusaha menjaga kesehatan, selain cukup tidur, melihat kualitas makanan kita, kemudian yang berikutnya adalah rajinlah berolahraga. Seperti itu. Atau melakukan gerakan-gerakan yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Seperti itu, yang mampu meningkatkan imun Anda. Seperti itu, supaya Anda tetap sehat. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Jangan lupa menjaga kebersihan ini sangat penting buat kita. Karena apa? Karena kebersihan itu, ya, kebersihan lingkungan itu akan menghadirkan kualitas oksigen di sekitar kita. Oksigen yang bagus. Kalau di sekitar kita ada banyak kotoran, ada banyak sampah, tentu akan terjadi polusi udara. Memang kita tidak melihat, tapi telah terjadi polusi udara. Apalagi kalau di kamar Anda, di rumah Anda, usahakan supaya bersih seperti itu. Ya, kamar adalah tempat yang sangat penting buat kita, karena kamar tempat kita tidur, dan ketika Anda tidur, Anda sangat membutuhkan oksigen. Seperti itu ya. Jangan sampai ketika Anda tidur 8 jam, 9 jam, ternyata Anda tidur sambil menghirup berbagai virus-virus, kuman-kuman yang disebabkan karena Anda tidak menjaga kebersihan lingkungan kamar Anda. Karena itu, tetaplah menjaga kebersihan. Dan ingat baik-baik bahwa saya percaya ketika kita belajar berjuang menjaga kesehatan, kita belajar berjuang menjaga kebersihan, maka sebenarnya dua hal ini adalah praktek daripada ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan. Itu sebabnya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan juga adalah bagian daripada praktek syukur dan praktek iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya, saudara, mari kita berusaha untuk menghindari kerumunan. Ya, berusaha untuk menghindari kerumunan. Jika kerumunan itu tidak terlalu penting buat kita, hindarilah seperti itu. Ya, hindarilah. Kalau memang kerumunan itu tidak bisa kita hindari, atau mungkin kita harus ada di sana, maka saudara tetaplah perhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai Anda turunkan maskermu dan taruh di leher. Jangan pernah. Karena ketika Anda menurunkan maskermu dan menaruhnya di leher, sebenarnya Anda sedang membuka pintu lebar-lebar untuk masuknya virus corona. Itu bahaya. Jangan sampai Anda melakukan perkara kecil, tapi mengakibatkan masalah besar dalam kehidupan Anda. Karena itu, perhatikan baik-baik di mana Anda berdiri. Perhatikan baik-baik di mana Anda berada. Usahakan menghindar daripada kerumunan-kerumunan. Saya tahu, jika mungkin Anda adalah orang yang sangat ingin bersosialisasi, sangat kuat dalam berkomunitas, tapi tetaplah
utamakan kesehatan Anda. Tetaplah utamakan kesehatan orang lain. Karena saya percaya, ketika kita melakukan hal yang terakhir, sambil ada di dalam kelompok-kelompok atau berkerumunan, tetapi ketika kita menjaga jarak, maka kita mengurangi penyebaran virus corona. Informasi dari seminar dokter terakhir yang saya ikuti, ketika dia memberitahukan bagaimana cara mengurangi penyebaran virus corona, beliau mengatakan, dan hasil penelitian mengatakan, ketika orang-orang itu mengambil jarak sekitar lebih kurang 2 meter lebih, seperti itu ya, paling dekat 2 meter, maka katanya, saudara-saudara, penyebaran virus corona itu 0%. Ya, penyebaran virus corona itu 0%. Nah, jadi dari berbagai informasi yang saya terima dari para dokter ini, akhirnya saya optimis, saudara. Walaupun ini nasihat-nasihat sederhana, pesan-pesan sederhana, gunakan masker yang benar, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menghindari kerumunan, jaga jarak paling dekat 2 meter, ini sederhana sekali sepertinya. Seperti itu. Tetapi sangat ampuh, saudaraku, sangat ampuh dan mampu menghentikan penyebaran virus corona. Saudara-saudara, itu sebabnya saya optimis. Corona bisa hilang dari negeri kita. Mari saudara, hanya satu hal yang diminta. Mari kita berusaha berempati kepada keluarga-keluarga yang telah mengalami kesedihan yang diakibatkan karena virus corona. Mari kita berdiri bersama-sama dengan mereka. Mari kita berdiri bersama-sama dengan pemerintah. Mari kita berdiri bersama-sama dengan tim COVID nasional. Mari kita berdiri bersama-sama dengan tenaga medis yang berjuang tanpa memperhatikan kesehatan mereka, tanpa memperhatikan nyawa mereka. Mari kita sama-sama berdiri sebagai warga negara. Mari kita rendahkan hati. Kita sehati untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Saya percaya Indonesia bisa menghentikan penyebaran virus corona. Tidak perlu lagi harus memakan korban jiwa. Tidak perlu lagi harus menghabiskan banyak dana. Tidak perlu lagi harus menghabiskan banyak waktu. Indonesia bisa stop corona. Kalau saya optimis, maka saya mau mengajak Anda juga optimis.